Halo semuanya, perkenalkan saya Vincentius Samuel, saya berasal dari Universitas Widya Dharma Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses insert dan delete dari metode prime dan overflow data area. Metode ini merupakan salah satu cara organisasi berkas secara sekuensial. Nah, apa sih organisasi berkas secara sekuensial itu? Organisasi berkas sekuensial adalah metode pengorganisasian file data yang disusun secara berurutan berdasarkan primary key yang dilengkapi dengan file index. File index akan berfungsi sebagai peta yang menuju ke lokasi fisik data di berkas utama. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung praktekkan saja. Pada organisasi berkas prime dan overflow, kita harus lakukan secara berurutan. Misalnya nih, kita berikan contoh sederhana dulu. Di datanya sudah ada A, B, terus ada D, lalu ada E sama G. Misalnya nih, kita mau insertkan H. H kan urutannya dia itu setelah G jika sesuai abjad. Berarti kita taruh setelah G. Nah, ada aturan lain yaitu jika data itu berada di blok 1, berarti datanya tidak boleh pindah ke area blok 2. Lalu misalnya gimana nih kita mau contohnya nih, insert C. C kan berarti dia setelah B. Sedangkan D tidak boleh pindah ke blok 2. Maka dari itu, D-nya kita harus pindahkan ke area overflow supaya C bisa masuk. Jadi C masuk sebelah sini. Nah, posisi D tadi kan di sini. Posisi D tadi harus menuju ke posisi D yang sekarang, yaitu di blok 4 di chord 1. Itu untuk dasar dari insert. Oke, kita coba insert yang misalnya insert dari soal sini. Misalnya kita ingin insert AAN. Karena blok recordnya masih kosong semua, kita langsung masukin aja dia di urutan pertama. Blok 1, record 1. Setelah itu kita masukkan Andi. Andi itu secara abjad dia di bawah AAN. Berarti kita langsung masukkan di bawah AAN. Oke. Selanjutnya kita ingin masukkan AB. AB secara urutan abjad kan di bawah AAN. Berarti Andi harus turun. Andi harus turun. Lalu AB masuk. Oke, berarti dan ini blok 1 sudah penuh. Karena blok 1 sudah penuh, kita pindah ke blok 2. Kita mulai untuk blok 2. Kita ingin insert Budi, kita masukkan ke blok 2, record 1. Lalu kita ingin masukkan Cindy secara abjad, berarti dia di bawah Budi. Kita tinggal masukkan saja. Nah, di sini terjadi masalah nih. Kita ingin insert Bagi. Bagi itu kan setelah Andi. Setelah Andi itu sudah ada Budi. Berarti supaya Bagi bisa masuk, Budi sama Cindy harus kita turunkan. Baru Baginya masuk. Nah, setelah itu kita ingin insert Badi. Ini terjadi masalah lagi karena Badi itu secara abjad dia setelah Andi. Berarti dia posisinya di Bagi ini. Supaya Badi bisa masuk, berarti kan Bagi, Budi, dan Cindy harus turun. Sedangkan Cindy kan sudah berada di blok 2, berarti dia tidak boleh ke blok 3. Maka dari itu, Cindy harus masuk ke overflow. Baru Bagi dan Budi turun. Badi masuk. Posisi Cindy tadi kan di blok 2, record 3 kan? Nah, pointernya harus mengarah ke posisi Cindy yang sekarang, yaitu di blok 4, record 1. Oke. Setelah itu kita ingin insert Dudi. Dudi itu secara abjad di bawahnya Budi. Berarti kita tinggal masukkan saja karena tidak ada yang menghalangi. Oke. Setelah itu kita ingin insert Ambalabu. Ambalabu secara posisi abjad, dia itu di bawahnya Andi. Tapi
Di bawah Andi itu ada Badi. Berarti Badi, Bagi, dan Budi harus turun karena Budi tidak bisa masuk ke blok 3. Budi masuk ke overflow. Kita pindahin ke overflow. Badi dan Bagi turun. Ambalabu masuk. Lalu tempat Budi tadi harus menunjuk ke tempat Budi sekarang, yaitu di 4.2. Oke. Nah, selanjutnya, insertnya sudah selesai, kita ingin delete. Misalnya kita ingin delete Budi. Budi kan punya overflow pointer di sini. Nih, overflow pointer di sini. Berarti dia menunjuk ke sesuatu nih, dia menunjuk ke siapa? Dia menunjuk ke Cindy. Berarti setelah Budi itu ada Cindy. Nah, Budi sendiri kan di overflow pointer. Siapa yang menunjuk ke Budi? Ada Bagi yang menunjuk ke Budi. Berarti mereka saling berhubungan seperti ini. Seperti ini. Bagi di posisi 23, dia menunjuk ke Budi di posisi 42, dan Budi menunjuk posisi Cindy di 41. Jika kita ingin delete Budi, di sini, berarti Cindy harus naik. Dan overflow pointernya Cindy yang menunjuk ke Cindy tadi harus dihapus. Oke. Begitu cara delete-nya. Jadi kita praktekkan, kita ingin delete Budi tadi, Cindy pindah ke tempat Budi, overflow-nya dihapus, pointernya dihapus. Oke, setelah itu kita ingin delete Cindy. Cindy ada menunjuk ke siapa nggak? Nggak ada kan? Berarti kita lihat ke penunjuknya Cindy. Jika Cindy dihapus, penunjuk ke Cindy juga harus dihapus. Oke, berarti start bagi tanpa overflow pointer. Cindy kita hapus, overflow pointer di Bagi kita hapus juga. Berarti Cindy selesai. Bagaimana jika kita ingin hapus Ambalabu? Ambalabu ada menunjuk ke siapa nggak? Nggak ada kan? Berarti kita tinggal hapus aja. Kita hapus. Nah, aturan tadi kan key ini tidak boleh kosong. Untuk mengisinya yang lain harus naik. Oke. Kita betulin dulu tabelnya. Oke, selesai delete Ambalabu. Oops. Nah, dengan ini proses insert dan delete telah selesai. Ini kita tidak perlu lagi. Oke. Kita unborder dulu, biar tidak membingungkan. No border, yang ini kita press OK. Dengan ini proses insert dan delete primary overflow selesai. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk sebagai referensi bagi orang-orang yang sedang ingin belajar metode ini. Jika ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf. Terima kasih.